Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Menyambung diskusi kita tadi antara Dr. Nazar dan Dhani Amrul Hikdan, maka bersama kita ada keluarga pasien yang meninggal diduga COVID-19 yang punya cerita sebaliknya. Kita ingin tahu dari mereka apa yang terjadi. Ini dari Pekanbaru ya. Wince Oktivia putri almarhum, kemudian almarhumah, kemudian Zulkardi kerabat almarhumah. Silakan Zul. Silakan. Terima kasih Angku Datua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita tentang membenarkan benarkah rumah sakit mengcovidkan pasiennya. Itu terjadi pada ibu kami. Ibu kami waktu masuk ke rumah sakit itu dalam keadaan pingsan memang di rumah Datua. Jadi saya nggak tahu itu kenapa, makanya saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Jadi nyampe di rumah sakit sesuai dengan yang dokter ceritakan tadi, ibu saya dilakukan semua seperti itu. Jadi karena paru-parunya bagus, ibu saya masuk ke ruangan biasa, tidak diisolasi. Nah setelah itu, setelah diadakan pemeriksaan, ternyata HB ibu saya rendah. Nah, karena pingsan itu HB-nya rendah, maka dokter berkesimpulan harus transfusi darah. Setelah transfusi darah, besoknya ternyata HB ibu saya tidak naik dan sel darah merahnya juga tidak bertambah. Jadi hasilnya dokter bilang ibu saya gagal ginjal. Setelah itu dokter panggil saya harus cuci darah. Dilakukanlah cuci darah waktu itu. Nah setelah cuci darah, ibu saya belum siap penanganan cuci darah. Ibu saya nggak bisa lagi dicuci darahnya karena kata mereka darahnya beku gitu. Nah, jadi setelah itu ibu saya dibawa lagi ke ruangan. Besoknya dokter bilang cuci darah ibu Anda gagal. Itu akibatnya lambungnya kena dengan paru-parunya. Karena dia kan sesak napas. Jadi ibu saya ibu saya masuk tanggal 21. Tanggal 26 itu ibu saya diadakan pemeriksaan tanggal 26 pagi diadakan itu ronsen paru dan dokter bilang di paru ibunya ada penyumbatan dan ada bercak-bercak. Itu indikasinya udah COVID katanya kan. Jadi otomatis kita semua dipanggil untuk menandatangani sesuatu surat yang menyatakan ibu saya COVID dan harus diisolasi. Nah, setelah diisolasi itu kan pagi, diisolasinya sore. Setelah sore itu setelah masuk ruangan isolasi, malamnya saya telepon. Kapan ibu saya disuap? Katanya malam ini katanya kan. Jadi kita kan kalau udah diisolasi kita nggak bisa jumpa lagi kan dokter, Datua sama ibu. Nah, jadi pas tanggal setelah ibu divonis COVID itu, ibu dimasukkan ke ruangan isolasi. Terus tanggal 28 sore ibu dicuci darah lagi. Nah setelah cuci darah itulah ibu koma sampai tanggal 28 malam jam 11.15 ibu menghembuskan nafas. Nah setelah itu sebelum ibu menghembuskan nafas udah keluar hasil COVID negatif. Nah kami keluarga kan ingin ibu pulang, dimakamkan secara biasa gitu kan, tidak COVID, tapi rumah sakit tidak mengizinkan dengan alasan tunggu swab kedua. Nah sementara ibu meninggal tanggal 28 malam. Katanya nanti swab kedua nanti besok pagi bisa keluar. Rupanya enggak, sampai sore swab enggak keluar. Jadi akhirnya kata rumah sakit keluar nanti jam 9 malam. Kan udah lama sekali jenazahnya kan. Jadi kami
pihak keluarga berembuk, ya udahlah dimakamkan sajalah sesuai dengan prosedur rumah sakit, ya kan? Nah, setelah dimakamkan, pas jam 9 malam keluar hasil swab kedua negatif. Ya udah, kita keluarga terima, ya kan gitu. Jadi setelah ibu wafat itu tanggal 30 beredarlah di media online kalau ibu ini COVID positif. Nah, itu adik ipar saya yang bisa mengungkapkan semua fakta-faktanya, Datua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Baik, yang saya hormati Bapak Karnelias. Di sini bicara Riau, bicara nomor 1 di Sumatera yang terpapar COVID-19 dan nomor 5 di Indonesia. Di sini kita juga dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Seprovinsi Riau lagi membongkar dana APBD untuk penanganan COVID-19 di Riau 481 miliar. Dan ini kita lagi menginvestigasinya, tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana ini. Setelah berjalan ini, keluarga saya tertimpa musibah. Jadi setelah saya usut, setelah saya cari data, apa yang disampaikan dengan juru bicara COVID, Dokter Indonesia tadi, kita perlu data dan hari ini saya akan membawa datanya dari Riau. Akan saya bongkar semuanya. Baik, setelah keluarga saya diumumkan di media online, inisial W umur 62 tahun. Padahal keluarga saya umurnya 66 tahun. Di sini nampak memanipulasi, memalsukan data keluarga saya. Kenapa dibuatnya 62 tahun inisial W, warga Rumbai, Kelurahan Umansari, agar kita tidak percaya itu keluarga kita yang disebut. Betul nggak, Kak? Jadi setelah itu saya penasaran, keluar nih di gugus tugas COVID-19. Inisial W, warga Rumbai, Kelurahan Umansari, Kota Pekanbaru, meninggal di Ibnusina, positif corona. Jadi tanggal 1 September saya langsung mendatangi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Langsung saya jumpai kepala dinasnya, Pak, saya ingin menanyakan nih Pak, yang inisial W yang sudah tersebar di dunia online dengan dunia cetak ini siapa? Sehingga disebarkannya ini tidak ada warga yang takziah ke rumah almarhum keluarga saya. Tidak ada. Nama almarhumah itu inisialnya W. W, betul. W, nanti kita bongkar lagi. Baik, saya masuk ke ruangan Kadis, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pak, saya ingin melihat inisial W ini siapa? Lalu saya dibawa ke ruangan penginput data COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru. Saya masuk, ada rekamannya kok, ada datanya semuanya. Saya masuk, dibuka pintu, coba dulu. Saya nggak tahu siapa nama dinas kesehatan itu pegawainya. Inisial W itu siapa? Kata kepala dinas. Inisial W itu disebutkan sama-sama nih serentak nih. Wirsamsiwarti. Terkejut saya. Pak, saya bilang, keluarga saya sudah keluar surat keterangan swab itu negatif. Ini surat keterangan dari Rumah Sakit Ibnusina negatif. Dan swab dari RSUD Arifin Ahmad negatif juga. Kenapa kalian bilang keluarga saya positif corona? Lalu disebut orang itu lagi. Dari mana Ibu dapat data ini? Dari Rumah Sakit Ibnusina. Saya ada rekamannya. Lalu saya pergi ke Rumah Sakit Ibnusina dengan keluarga mediasi. Bu, waktu itu kita ada humasnya dengan wakil direktur Rumah Sakit Ibnusina. Jadi saya sampaikan, Bu, kenapa keluarga saya Ibu laporkan positif corona? Oh, lalu dia kebingungan. Alibinya lempar jawaban dinas kesehatan yang salah menginput gitu. Nah, jadi di sini kita lihat dari pertama kali data saya dapat dari dinas kesehatan, orang tua saya meninggal di Ibnusina tanggal 26 di sini. Padahal bukan tanggal 26, tanggal 28. Ada apa? Gitu. Setelah itu juga diumumkan kalau bahwasanya
keluarga saya meninggal tanggal 30. Lalu saya langsung ke kuburan Corona tuh. Saya tanya dengan orang gali kuburan, Pak, benar nggak tanggal 30 ada keluarga saya Wirsamsiwarti meninggal, Pak? Dikuburkan di sini. Nggak ada. Bapak boleh buat surat pernyataan? Boleh, dibuatnya surat pernyataan. Kalau bahwa saya tidak ada keluarga saya Wirsamsiwarti itu meninggal tanggal 30. Tapi disebarkan di media sosial dengan media gugus tugas COVID-19 bahwasanya meninggal tanggal 30. Datanya saya selengkap. Bahkan juga saya dapat langsung dari Dr. Bob total jenazah pasien COVID-19 yang meninggal di Kota Pekanbaru, termasuk keluarga saya di data ini. Jadi saya bukan bicara hoa, data yang saya bawa dari Riau. Ya mudah-mudahan dengan adanya saya membawa data ini bisa menjadi introspeksi dari rumah-rumah sakit lah. Harus waspada lagi, dan saya tidak ingin ada rumah sakit, cukuplah keluarga kita yang diperlakukan seperti ini. Kita nggak ingin ada lagi namanya keluarga-keluarga yang lain yang diperlakukan hal seperti ini. Dan juga di saat kita mediasi dengan rumah sakit, kita meminta jenazah orang tua saya, ibu saya dipindahkan ke tempat TPU umum. Dan di situ, di saat mediasi itu via telepon dengan direktur rumah sakit. Jadi direktur rumah sakit, oke, akan saya upayakan pemindahan keluarga Dinda katanya. Tapi saya harus koordinasi dulu dengan dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Perkim Kota Pekanbaru. Oke. Setelah itu dia ingin mengupayakan, terus diulur-ulur pemindahan almarhum keluarga saya. Sampai humasnya mengatakan, oh nggak bisa, gini. Nah seperti itulah. Jadi besar harapan saya, ya permasalahan di Riau ini diungkap ke permukaan. Agar apa yang disampaikan dengan Pak Muldoko tadi, kalau menurut saya benar, karena saya ada data, gitu Pak. Oke. Ya ada, tapi bukan benarkah sebuah, bukan sebuah.